Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun kalian berada, amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan bahas video ini seru juga nih, pastinya tentang wanita. Wanita yang akan atau sudah memasuki masa menopause itu sering mengeluhkan beberapa perubahan dalam tubuhnya. Benar nggak? Bener nggak nih para ibu-ibu? Biasanya bener nih ya kalau diem aja. Nah, selain karena kesehatan fisik yang mulai menurun, biasanya juga ada rasa cemas nih akan hubungannya dengan pasangan gitu ya. Karena perubahan-perubahan tersebut biasanya juga bukan hanya berdampak pada sang wanita saja, tetapi bisa juga nih berdampak pada pasangannya. Apa saja dampak menopause bagi pasangan kita, bagi pria? Lalu gimana cara mengatasinya? Ayo kita bahas di video berikut ini. Sekilas nih tentang menopause pada wanita nih kita bahas sedikit ya. Secara sederhana, menopause ini terjadi ketika wanita sudah tidak lagi mengalami menstruasi. Nah, usia terjadinya menopause ini memang bisa berbeda-beda pada setiap wanita. Namun, kondisi ini rata-rata terjadi pada usia 51 tahun. Dan juga pada saat menjelang menopause, berbagai gejala yang tidak nyaman itu akan umumnya muncul ya teman-teman. Gejalanya itu seperti penurunan gairah seksual, gairah biologis, hot flashes, sensasi panas di dalam tubuh itu juga bisa. Tubuh berkeringat, gatal-gatal pada kulit, kenaikan berat badan itu juga bisa. Migrain atau sakit kepala sebelah gitu ya. Payudara terasa nyeri dan juga area vagina atau misfi yang mengering. Bahkan pada beberapa wanita itu bisa timbul kelelahan yang berkepanjangan, perubahan suasana hati, mood swing gitu ya. Kadang seneng, kadang mudah sakit, mudah capek, mudah sedih gitu ya. Dan bahkan juga bisa mengalami depresi. Walaupun memang ya teman-teman dari berbagai jurnal, para ahli ini sudah mengetahui nih ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya menopause termasuk perubahan hormon. Tetapi belum diketahui ya penyebab pasti dari kondisi ini. Namun menopause diduga itu berhubungan langsung dengan penurunan jumlah sel telur yang dihasilkan seiring dengan bertambahnya usia wanita tersebut. Nah, apa saja nih dampak menopause bagi pasangan? Teman-teman, menopause ini bisa dianggap sebagai perubahan pola hidup yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan setiap wanita, baik secara fisiknya maupun secara emosionalnya. Meski menopause pada wanita hanya dialami secara langsung oleh diri sendiri ya teman-teman, oleh wanita itu sendiri, namun kondisi ini juga bisa menimbulkan dampak bagi orang-orang sekitarnya termasuk pasangan kita. Apa saja dampaknya bagi pasangan atau bagi pria gitu ya? Yang pertama, bisa saja terjadi perubahan dalam menjalin hubungan. Karena gejala menopause ini sering berdampak dalam menjalin hubungan dengan pasangannya, sehingga tidak jarang nih wanita merasa kesulitan untuk menjaga keharmonisan di dalam hubungan mereka. Kalau dari sudut pandang wanita nih, berbagi tempat tidur itu dapat memperparah hot flashes atau kepanasan yang dialaminya gitu ya. Dan kondisi ini bisa juga menimbulkan rasa malu atau nggak nyaman. Sehingga mungkin akan timbul naluri untuk pergi mencari tempat yang lebih sejuk atau bahkan mungkin tidur sendirian nih, cari kamar lain. Hal tersebut bisa dianggap sebagai penolakan oleh pasangan kita dan bisa membuatnya itu merasa diacuhkan. Padahal kan sebenarnya wanita ini ingin mencari tempat yang merasa nyaman gitu, yang lebih sejuk gitu ya, karena memang yang dialaminya itu hot flashes gitu ya, panas gitu. Selain itu, wanita juga biasanya akan merasa malu dan juga takut nih untuk membicarakan apa yang sedang dialaminya dengan pasangannya. Dan kalau memang ini dibiarkan terus-menerus, masalah di dalam hubungan ini bisa terjadi tanpa penyelesaian sehingga beresiko sekali menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpahaman asumsi ini dengan pasangan kamu. Kemudian yang kedua ya, bisa juga terjadi masalahnya yaitu kesulitan menjaga suasana hati. Menjelang menopause, perubahan dari suasana hati ini bisa semakin mudah terjadi. Gejalanya itu menyerupai PMS teman-teman, sindrom pramenstruasi, itu mirip-mirip banget.
Jadi wanita yang mengalami gejala ini bisa bertindak secara nggak masuk akal, kayak mudah marah karena mood swing gitu ya. Namun sebagian wanita juga mungkin akan lebih memilih untuk menyembunyikan perasaannya dengan menutup diri atau mungkin menjauhi nih dari pasangannya. Pada kondisi ini, dampak menopause bagi pria sebagai pasangan itu dapat berupa bingung, dia kebingungan nih, apa sih yang harus saya lakukan sebagai pasangan wanita yang sedang mengalami menopause ini, yang bisa saya lakukan untuk meredakan perubahan suasana hatinya gitu ya. Selain itu, beberapa wanita, bu-ibu ini juga mungkin akan merasa kecewa karena menganggap pasangannya ini nggak bisa mengerti dan kayak nggak beri dukungan nih. Sebenarnya saya butuh support, tapi kok nggak disupport. Padahal pasangannya itu juga bingung, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, hal ini juga bisa menimbulkan kondisi yang gak sehat nih dalam hubungan teman-teman dengan pasangannya. Akibatnya pasangan juga merasa akan serba salah nih, saya harus apa gitu ya. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai wanita yang memang mengalami menopause itu, seharusnya kita memberitahukan ke pasangan kita, gak perlu malu ya, tapi kita beritahu aja secara pelan gitu ya. Dia mau nerima atau enggak ya terserah gitu ya, mau support kita atau enggak ya terserah. Kita harapkan sih bisa mensupport. Kemudian yang ketiga yaitu biasanya juga lebih jarang nih melakukan hubungan biologis. Nah, masa menopause itu juga akan membawa banyak perubahan pada kehidupan seksual wanita dan pasangannya. Karena terjadi perubahan hormon nih pada saat menopause. Ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan gairah atau penurunan libido pada wanita. Akibatnya, wanita merasa kehilangan minat untuk melakukan hubungan biologis. Bahkan, ia pun mungkin akan merasa kesulitan nih untuk orgasme. Kemudian, berdasarkan data dari National Health and Social Survey dan juga The Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, itu sekitar 47% wanita, ada sekitar 47% wanita nih yang akan mengalami kesulitan dalam berhubungan intim sebagai dampak dari penurunan gairah seksual. Penurunan gairah seksual setelah menopause inilah biasanya yang umumnya diketahui oleh pria atau pasangan wanita tersebut. Nah, karena hal ini, pasangan juga mungkin akan merasa nih adanya jarak nih dalam hubungan kalian akibat berkurangnya kedekatan secara fisik di antara teman-teman dengan pasangan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hubungan setelah menopause? Menopause dengan banyak gejala fisik dan emosional ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi wanita, tetapi juga bagi pak suami atau pasangan gitu ya. Nah, untuk menjaga hubungan setelah menopause ini, ada beberapa upaya nih yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, bagikan video ini dengan pasangan kalian atau tonton sama-sama gitu ya. Kemudian, bersiaplah dengan belajar tentang menopause. Kebanyakan wanita ingin pasangan mereka itu siap dengan belajar lebih banyak tentang menopause dan juga gejala-gejala menopause yang mungkin saja bisa dialami oleh wanita tersebut yang biasanya akan menimbulkan kesulitan tersendiri ataupun kesulitan dalam beraktivitas sehingga sangat butuh nih support atau dukungan dari pasangan. Dan bener nggak nih, pada umumnya wanita nih ingin pasangannya itu paham aja nih kondisi yang sedang mereka alami. Dan juga mereka ingin kalau pasangannya ini lebih berempati dengan kebutuhan dan juga menghargai nih kesulitan mereka. Contohnya ya, pasangan bisa membawakan air dingin nih untuk membantukan meredakan gejala hot flashes atau mungkin rasa yang nggak nyaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu ya teman-teman, harus dibagikan video ini atau tonton bareng-bareng sama pasangan kalian. Dan selain itu mungkin juga ada nih wanita yang justru menolak bantuan tersebut karena memang terjadi perubahan mood atau moodnya nggak menentu, mood swing, kadang seneng, kadang enggak gitu ya karena memang terjadi perubahan hormonal. Nah, untuk pak suami yang sedang nonton ya, mengetahui apa yang diharapkan oleh wanita atau pasangan kalian yang mungkin sedang mengalami gejala menopause, ini dapat membantu pasangan untuk menghadapi masalah yang mungkin timbul di dalam hubungan kalian. Oleh karena itu, supaya hubungannya lebih baik, harus saling dukung. Kemudian upaya yang kedua ya, bisa dengan cara memberi dukungan dan juga pengertian. Karena saat terjadi menopause, wanita ini terkadang merasa nggak memiliki kendali lagi nih atas perilaku mereka
mereka dan juga nggak menyadari betapa sulitnya bagi pasangan untuk memberi dukungan bagi mereka tersebut. Dan juga hal ini akan menimbulkan anggapan bahwa hubungannya udah nggak berjalan dengan baik lagi nih, udah memicu rasa marah atau nggak mau cerita lagi gitu ya terhadap pasangan tersebut. Oleh karena itu, pasangan teman-teman, bapak-bapak itu perlu memahami bahwa rasa marah yang timbul pada saat menopause pada istri teman-teman itu bukan tentang dirinya, tetapi tentang gejala yang memang mereka alami karena memang terjadi perubahan hormonal ini. Kondisi ini sebaiknya bapak-bapak jangan ikut marah, jangan ikut-ikut memaksakan kehendak gitu ya. Sebaliknya beri juga pengertian pada istrinya bahwa menopause ini adalah hal yang normal, Bu, hal yang biasa terjadi pada semua wanita, pada teman-teman ibu semuanya mengalami ini dan hal ini bisa kita atasi bersama. Kalau bapak-bapak sudah mengutarakan seperti itu, biasanya aman deh masalah gejala pramenopause gitu ya, itu akan aman sekali. Upaya yang ketiga yaitu tidak lupa untuk mengutarakan perasaan masing-masing. Intinya melakukan komunikasi yang baik karena hal ini sangat penting ketika gejala menopause mulai timbul. Walaupun nih harus memberikan dukungan terhadap pasangan, sebaiknya bapak-bapak juga tidak menganggap dirinya itu hanya sebagai tempat pelampiasan amarah si sang istri. Jika memang dirasa perilaku istri sudah berlebihan sekali, bapak-bapak, pasangan ini bisa mengungkapkan juga perasaan yang dialami. Namun sebaliknya, hal ini dilakukan secara baik-baik dan juga jelas agar lebih mudah dipahami oleh istri. Kemudian upaya yang keempat yaitu pahami kapan kondisi ini sudah menjadi suatu kondisi yang serius. Hampir sama seperti sebelumnya, walau harus pengertian terhadap gejala menopause yang sedang dialami oleh sang istri, pasangan ini juga sebaiknya menyadari kapan sih kondisi ini sudah menjadi sangat parah. Hal ini bisa ditandai dengan perubahan kebiasaan dan juga adanya gejala-gejala depresi pada sang istri. Nah, depresi itu apa? Depresi ini ya merupakan suatu kondisi yang serius dan biasanya akan agak sulit ya disembuhkan apabila tidak menggunakan obat-obatan yang tepat. Namun bisa kok diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan. Dan pada kondisi ini dukungan dari pasangan itu sangat dibutuhkan oleh sang istri dan juga perlu ya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Upaya yang kelima yaitu mencari pertolongan medis kalau memang diperlukan. Jadi pasangan teman-teman atau bapak-bapak nih bisa cari pertolongan medis bukan hanya untuk istri, tetapi juga untuk diri sendiri kalau memang perilaku dari sang istri ini dirasakan sudah sangat ya menjengkelkan mungkin ya. Jadi bisa mencari pertolongan medis untuk meredakan rasa marah yang mungkin timbul. Jadi dokter akan merujuk pasangan ini, bapak-bapak atau ibu-ibu ini ke terapis atau biasanya menyarankan nih gabung ke kelompok-kelompok yang bisa saling mendukung, support group tertentu gitu ya tentang menopause agar bisa saling meluapkan pikiran, berbagi keresahan dan juga mencari solusi bersama. Terkadang berbicara dengan orang lain tentang masalah yang dialami itu bisa membantu menenangkan pikiran dan juga tentunya bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang paling penting nih yaitu adalah tetap optimis dalam menjalin hubungan ini. Walaupun masalah yang dialami saat ini mungkin terasa cukup berat ya, tapi penting bagi bapak-bapak, pada pria nih untuk tetap optimis dalam menjalin hubungan dengan sang istri. Walau bisa menurun ya pada awal masa menopause, gairah seksualnya itu bisa kembali lagi kok, bisa meningkat lagi seiring dengan waktu dan juga kebiasaan melakukan hubungan biologis ini pun akan membaik. Nah, untuk membantu merangsang gairah seksual, pasangan biasanya para bapak-bapak nih bisa menggunakan teknik foreplay atau mungkin posisi biologis yang nyaman gitu ya. Dan kalau sudah selesai berhubungan biologis, bisa nih diajak ngobrol gitu ya untuk meningkatkan lagi hubungan antara bapak dengan istrinya. Dengan begitu, teman-teman akan menikmati nih waktu dalam melakukan hubungan biologis tersebut. Selain itu ya, yang paling penting juga lakukan olahraga pada saat menopause ini akan membantu meningkatkan atau melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk
ke arah alat kelamin, entah wanita entah pria. Semakin lancar aliran darah ke area reproduksi, entah itu ke misfi gitu ya, maka akan semakin mudah pula nih untuk seorang wanita meraih orgasmenya. Beberapa olahraganya seperti jalan kaki, berenang, senam kegel, ini bisa dilakukan bersama-sama supaya menambah lagi nih keharmonisan di dalam rumah tangga walaupun sedang mengalami masa-masa menopause. Nah, gimana? Yuk, yang lagi nonton sendirian nih, ibu-ibunya nonton sendirian gitu ya, di-share nih videonya ke pasangannya nih, ke pak suaminya, atau tonton bareng-bareng nih, tonton lagi berulang. Semoga hubungan dengan pasangannya walaupun sedang masa menopause itu semakin langgeng gitu ya, semakin baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Dan selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya ya. Wassalamualaikum.